Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala samsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ilahi anta masudi wa ridhoka matlubi atini wa habbataka ma'rifataka wa atini ma'aka abad. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan hari ini patut sekiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahilladzi faddalana al-katsiri min ibadihil mu'minin. Kedua kalinya sholawat beserta salam Allah, semoga Allah melimpahkan kepada baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslim. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, ada seorang ulama kiai yang sangat-sangat alim, karismatik. Beliau yang bernama Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu an qaddasallahu sirrah, dengan panggilan akrabnya Abah Anom radhiyallahu an. Beliau termasuk guru mursyid Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Ma'had Suryalaya yang ke-37. Sekarang kemursidan Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Ma'had Suryalaya diteruskan oleh Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghausaf Masul qaddasallahu sirrah, dengan panggilan akrabnya Anggersa Aba Aus qaddasallahu sirrah yang ke-38. Tentunya di sini kami ingin mengajak berbagi, meneladani begitu Abah Anom radhiyallahu an itu banyak memberikan teladan-teladan buat kita yang perlu kita renungkan dengan seksama. Perlu diketahui, Abah Anom itu dengan siapapun Abah Anom tidak pernah memuji dan tidak pernah membenci. Semuanya sama. Tidak ada kalau benci kepada orang itu berlebihan, andaikan suka dengan orang pun tidak, biasa-biasa saja semua. Tidak ada kata benci dan tidak ada kata sunnah, biasa. Tapi subhanallahnya, beliau Abah Anom itu kalau mendidik orang, menegur orang, itu tidak dengan kata-kata dulu, tapi beliau menyentuh seseorang itu dengan sentuhan kesucian jiwa beliau. Contoh, dulu waktu zamannya Abah Anom masih gesang, beliau masih sehat, pernah didatangi rombongan polwan. Kalau zaman dulu polwan itu kan tidak pakai celana, pakai rok span. Namanya polwan ya macam-macam dulu rok spannya. Ada yang bisa di bawah lutut, ada bahkan yang di atas lutut. Di situ Abah Anom apa merasa risih? Bagi Abah Anom tidak ada kata risih. Kenapa seperti itu? Karena orang yang datang ke Abah Anom pasti butuh pencerahan, butuh obat, butuh syifa.
Jadi rombongan poluan ini satu mobil, pakaiannya seperti itu, tidak ada jilbaban, pakai rok sepan. Itu mulai kisaran jam 9 pagi, itu sampai azan zuhur, itu orang-orang tidak sampai mau gerak. Tidak ada rasa, istilahnya bahasanya itu sungkan dengan Abah Anom. Apakah ini waktunya sholat zuhur atau tidak? Orang ini asik semua. Begitu juga Abah Anom. Karena didatangi para tamu, Abah pun tidak sampai membuat bagaimana tamu itu merasa terganggu. Ini sampai waktu azan zuhur, begitu azan zuhur, Abah itu memanggil kepada yang azan, bilang, "Ya fulan, coba itu suaranya dikecilkan," kata Abah Anom. Tapi pakai bahasa Sunda gitu. Itu Abah ada tamu. Jadi saking hormatnya ke tamu, Abah Anom itu sampai azan itu suaranya disuruh mengecilkan. Saking kepingin memuliakan tamu. Nah ini kalau menurut ilmu syariat, orang pasti bilang, wah ini kiai gak bener ini. Harusnya yang diutamakan kepada Allah, bukan urusan manusia. Tapi Abah Anom enggak. Dilayani orang itu. Sampai mencapai jam 2. Ini para wakil talqin sudah pada bingung. Pada gelisah. Ada rasa sungkan dengan Abah Anom. Tapi ini poluan ini kok tidak ngerti dengan keadaan. Para wakil talqin yang mendampingi Abah ini rasa bingung. Ini gimana para poluan ini tidak ada rasa misalnya bergegas atau pamit atau izin mau sholat, enggak. Begitu juga Abah Anom pun tidak merasa terganggu juga, malah dilayani itu. Poluan tamu merasa itu tamu Abah. Akhirnya poluan menyadari bahwa itu waktunya sudah mencapai jam 2 sore, sedangkan Abah Anom menunggu sholat zuhurnya itu harus menunggu tamunya. Akhirnya rombongan poluan untuk diri sudah selesai. Selang kemudian di 1 minggu atau 2 minggu kemudian, ini poluan lebih banyak membawa keluarganya, sampai penjaga madrasah, penjaga pos itu heran, takjub. Loh, bukankah ini poluan yang kemarin nggak pakai jilbab? Ini kok sampai pakai jilbab, bawa putra-putrinya, bawa suaminya. Kamu ditanya ini poluan. Ibu mohon maaf, bukannya ibu dulu kemarin itu poluan yang Roman? Iya benar. Tapi kenapa ibu kok pakai jilbab, pakai kerudung? Gitu katanya petugas. Apa disuruh Abah dari pihak penerima tamu itu? Apa jawabnya poluan? Tidak. Jadi poluan menjawab tidak. Justru dengan pelayanannya Abah, dengan sentuhan jiwanya Abah Anom, kita semuanya kesini lagi dengan berpakaian yang seperti ini karena pangersa Abah Anom. Dan kesini kami mengajak keluarga supaya diajari zikir, supaya kenal Allah. Jadi ini para poluan bersama suami keluarga diajak semua. Yang kemarin itu tidak pakai jilbab, tidak pakai kerudung,
Tapi dengan sentuhan jiwa kesucian jiwanya Abah Anom, disentuh dengan cahaya kesucian jiwa beliau Abah Anom, ini para poluan terpanggil. Dengan sendirinya memakai jilbab, pakai kerudung, bahkan mengajak suaminya dan anaknya. Dia ajak talqin zikir. Supaya apa? Dengan harapan bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hebatnya seorang guru mursyid. Guru mursyid atau ulama mursyid itu jangan disamakan dengan ulama umumnya. Kata ulama sama, tapi kalau ulama umum dengan ulama mursyid beda. Kalau ulama umum itu lebih banyak condong hukum, menghukumi. Kalau ketemu orang didahulukan pakai jilbab karena itu menutup aurat kewajiban. Tapi kalau ulama mursyid, orang tidak disuruh langsung menutup jilbab. Kenapa? Karena jiwanya masih belum bersih. Orang kalau jiwanya belum bersih disuruh apapun sulit. Ini masalah. Jadi guru mursyid itu beliau dakwanya bukan lewat dari pikiran, tapi disentuh hatinya. Hatinya dulu yang dibersihkan, hatinya dulu dikenalkan Allah. Kalau hatinya sudah kenal Allah, maka di situ orang diajar riyadhah bagaimana menguatkan iman, supaya punya iman. Dengan kekuatan iman itulah orang itu menghasilkan punya sifat malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagai dari iman. Kalau orang sudah punya malu, jangankan disuruh, dia pun akan tahu. Harus pakai jilbab, tidak seperti itu. Kalau dia sudah tahu, punya rasa malu, merasa memiliki Tuhan Allah. Kalau perempuan itu wajibnya berjilbab, tanpa disuruh pasti memakai jilbab atau kerudung. Ini hebatnya guru mursyid. Jadi guru mursyid itu sentuhannya bukan ilmu dulu, tapi dikenalkan jiwanya dulu, kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan kenal Allah, maka Allah memberikan rahmatnya berupa sifat al-haya'u, yaitu apa? Sifat malu. Orang yang punya keimanan dengan ditalkinkan zikir menghasilkan sifat sifat malu, sehingga ketika malu dia akan menjalankan syariat Islam. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada kemanfaatan buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.